Perkenalkan, nama saya Dino Hanif Fajen dari PT Perkebunan Nusantara 7. Saya coba untuk menjelaskan terkait modul manajemen bisnis. Perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkebunan memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi ekonomi, yaitu fungsi untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. 2. Fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. 3. Fungsi sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Perkebunan di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok pelaku usaha. Pertama, perkebunan rakyat, kemudian perkebunan besar swasta, dan yang terakhir perkebunan besar negara. Perkebunan memiliki karakteristik proses bisnis, yaitu 1. Keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. 2. Keunikan karena ketidakpastian produksi. 3. Keunikan dalam campur tangan pemerintah. 4. Keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Terdapat 7 pokok permasalahan di dalam perkebunan, yaitu 1. Produktivitas dan kualitas produk pada on-farm masih rendah. 2. Sentra produksi on-farm tersebar di daerah. 3. Persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. 4. Industri pengolahan atau off-farm belum berkembang. 5. Pajak dan berbagai pungutan. 6. Kualitas dan komitmen SDM perkebunan relatif masih rendah. 7. Rentan terhadap tekanan isu-isu global. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam perkebunan, dibutuhkan suatu sistem. Maka oleh karena itu, dibentuknya Sistem Perencanaan Pengendalian Manajemen atau disingkat dengan SPPM. SPPM adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi SPPM adalah untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. SPPM memiliki 3 manfaat, yaitu 1. Membantu para manajer untuk berorientasi ke masa depan, mampu melihat masalah-masalah dan peluang-peluang yang mungkin timbul dan yang akan dihadapi di masa mendatang. 2. Meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan, sehingga mendukung manajer untuk selalu konsisten dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya. 3. Perencanaan akan menekankan kepada tujuan organisasi, mengingatkan tujuan organisasi yang harus dicapai. Terdapat 4 fungsi manajemen yang sering dikenal dengan istilah POAC atau Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Planning adalah rencana tujuan perusahaan yang sudah tertuang di dalam RKAP, di mana perencanaan yang baik membutuhkan pengorganisasian atau organizing yang baik. Biasanya pembagian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi di bagian masing-masing. Kemudian, pelaksanaan atau executing adalah bagaimana menggerakkan seseorang untuk dapat bekerja sesuai dengan pembagian kerja masing-masing. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Adalah salah satu pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu salah satunya melalui laporan manajemen atau LM. Di mana laporan manajemen itu merupakan laporan atas kegiatan usaha selama satu periode tertentu. Demikian disampaikan, terima kasih.